wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jaringan organisasi dan strukturasi organisasi yang beranggota 4 orang termasuk saya Maulidiana Nalfarha yang akan menjelaskan tentang jaringan organisasi. Jaringan atau network didefinisikan sebagai struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Dalam melakukan penelitian struktur jaringan, peneliti melakukan dua penelitian, yaitu analisis sinkronik dan analisis diakronik. Gagasan dasar yang sangat penting mengenai jaringan adalah keterhubungan atau keterkaitan, yaitu ide bahwa terdapat jalur komunikasi yang relatif stabil di antara individu-individu anggota organisasi. Unit organisasi paling dasar menurut teori jaringan adalah hubungan di antara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas hubungan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk kelompok-kelompok yang terhubung dengan organisasi. Suatu jaringan juga dapat dicirikan melalui sejumlah kualitas yang dimilikinya. Peneliti jaringan melihat berbagai variabel yang terkait dengan keterhubungan berbagai individu dalam jaringan. Dalam hal ini kita dapat melihat pada fungsi jaringan, tingkat keterhubungan, sentralitas, desentralitas, dan derajat pemisahan. Saya Nuraili Hidayatul Mahfiroh dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strukturasi organisasi dalam buku Komunikasi Organisasi dari Morrison. Di sini menyatakan bahwa teori strukturasi atau struction theory adalah teori umum mengenai tindakan sosial hasil pemikiran sosiolog Inggris terkenal Anthony Giddens dan para pengikutnya. Menyatakan bahwa tindakan komunikasi adalah suatu proses untuk menghasilkan kembali berbagai sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu sama lain, maka kita membuat berbagai struktur dengan cakupan mulai dari struktur institusi sosial dan budaya yang luas, dengan cakupan mulai hingga struktur hubungan individu yang jauh lebih kecil atau sempit. Secara khusus, strukturasi dapat didefinisikan sebagai produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan berbagai aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi tersebut. Teori strukturasi memiliki gagasan bahwa aturan memberikan panduan sekaligus batasan terhadap perilaku kelompok dan memberikan panduan yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan berpengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan dalam suatu organisasi. Adapun elemen strukturasi organisasi diantaranya yang pertama yaitu agensi dan refleksivitas. Agensi merupakan kegiatan yang dilakukan agen dalam lingkungan sosial yang mencakup perilaku dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan sosial. Sedangkan proses refleksivitas merupakan kemampuan untuk melihat ke masa depan dan melakukan perubahan berdasarkan pengalaman masa lalu. Ada dua tahapan yaitu kesadaran diskusif dan kesadaran praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Dan pada bab ini saya mendapat dua bagian, yakni dualitas struktur dan integrasi sosial. Yang pertama, dualitas struktur. Kita telah mengetahui bahwa strukturasi adalah produksi atau reproduk dalam sistem sosial melalui penggunaan berbagai aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Kita akan meninjau dari teori strukturasi Giddens. Ini berdasarkan definisi strukturasi tersebut, yaitu ada 5 elemen yang terkandung dalam teori Giddens. Yang pertama yakni sistem, yang kedua aturan, yang ketiga sumber daya, yang keempat struktur, dan yang kelima dualitas struktur. Itu tadi tinjauan teori strukturasi dari Giddens mengenai dualitas struktur.
Lalu yang kedua yakni ada integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu konsep ketiga dalam interaksi sosial, yaitu perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Integrasi sosial merupakan proses yang berlangsung terus-menerus di mana anggota organisasi dan kelompok-kelompok di dalamnya saling mengenal satu dengan lainnya dan menciptakan harapan berdasarkan kesan atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, setiap anggota yang berinteraksi satu sama lain akan membawa serta latar belakang, pengalaman, dan harapan mereka terhadap suatu peristiwa komunikasi. Namun demikian, sebagai anggota organisasi, individu membawa pengetahuan pada situasi yang dapat berubah berdasarkan pengaruh internal dan eksternal di dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang struktur komunikasi organisasi. Marshall Scott Poyle dan Robert McVie menggunakan gagasan Anthony Giddens dan menerapkannya ke dalam komunikasi organisasi. Menurut Poyle dan McVie, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur formal organisasi seperti yang terlihat pada peraturan kerja karyawan. Struktur organisasi perusahaan dan berbagai pengumuman mengenai kebijakan perusahaan memungkinkan adanya dua tipe komunikasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung berarti terbukanya peluang bagi karyawan untuk membicarakan mengenai komunikasi di dalam perusahaan. Komunikasi tidak langsung berarti memberitahu kepada karyawan mengenai perusahaan secara tidak langsung, misalnya mengenai alat-alat, prosedur, dan metode yang dijalankan. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun ketidakjelasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.